Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elvira Sukma dari kelas kebidanan 1A. Baiklah, kali ini saya akan membahas tentang sirkulasi peredaran darah janin. Perlu kita ketahui bahwa peredaran darah janin atau intrauterin berbeda dengan sirkulasi peredaran darah orang dewasa, di mana peredaran darah janin itu terjadi pada paru-paru yang belum berkembang sehingga O2 diambil melalui perantara plasenta. Peredaran darah janin dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama, umbilical cord, yang terdiri dari 1 vena umbilicaris dan 2 arteri umbilicaris. Yang kedua, ductus venosus aranti yang di dalam hepar menuju vena inferior. Yang ketiga, foramen oval terdapat di antara atrium. Yang keempat, terdapat ductus arteriosus botali antara arteri pulmonalis dan aorta. Jadi, bagaimana sih peredaran darah janin itu? Sistem peredaran darah janin berlangsung pada saat darah yang kaya nutrisi dan oksigen dialirkan dari plasenta menuju janin melalui vena umbilicalis kemudian menuju hati. Di hati terdapat ductus venus aranti yang mana darah kemudian menuju dan masuk ke cava inferior. Dan kemudian darah masuk ke atrium dextra jantung janin. Dari atrium dextra janin, sebagian besar darah masuk ke atrium sinistra dan sebagian kecil darah masuk ke ventricle dextra. Sebagian besar darah dari atrium dextra masuk melalui foramen oval, kemudian menuju atrium sinistra. Darah yang masuk ke atrium sinistra kemudian dipompa melalui ventricle sinistra, kemudian dipompa ke aorta. Selesai di aorta, darah akan dialirkan ke seluruh tubuh janin. Sebagian kecil dari atrium dextra masuk ke ventricle dextra, kemudian menuju arteri pulmonalis. Dari arteri pulmonalis hanya sekitar 15% darah yang masuk ke paru-paru yang sedang berkembang. Kemudian darah tersebut keluar melalui vena pulmonalis. Selebihnya, darah dari arteri pulmonalis melewati ductus arteriosus botali kemudian menuju aorta descendens. Darah yang mengandung karbon dioksida akan dialirkan melalui arteri umbilicalis, kemudian menuju plasenta untuk dibuang melalui pembuangan pada ibu, dan begitu seterusnya. Hanya itu yang dapat saya sampaikan mengenai peredaran darah janin. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.